Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengukuran sudut ya, melanjutkan materi matematika. Bisa dibuka dulu buku paketnya untuk kalian di halaman 178. Sebelum mulai pembelajaran, saya akan menyampaikan dulu untuk tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan dan menentukan ukuran sudut, serta mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan yang baku dengan menggunakan busur derajat. Nah, untuk kalian semuanya, tentunya dulu di kelas 3 sudah mempelajari tentang jenis-jenis sudut dan pengukuran sudut dengan menggunakan satuan yang tidak baku. Satuan yang tidak baku itu contohnya seperti jengkal, depal, langkah kaki, dan sebagainya. Nah, sekarang kalian akan mempelajari lebih jauh lagi tentang mengukur sudut dengan busur derajat. Pada bangun datar, sudut merupakan suatu hal yang banyak dipelajari. Sebagai contohnya, untuk penerapan sudut dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana menentukan kemiringan atau sudut jarum panjang dan jarum pendek pada jam. Kemudian ada sudut elevasi untuk mengukur ketinggian suatu objek tertentu. Oke semuanya, sebelum saya memulai pembelajaran pada kali ini, coba semuanya siapkan dulu alat tulisnya, kemudian jangan lupa yang penting adalah busur derajatnya. Oke semuanya, oke kita akan masuk ke materi. Oke semuanya, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kita bahas dulu tentang pengertian sudut. Sudut adalah ruang antara dua buah sinar garis lurus yang mempunyai titik pangkal yang sama. Bisa kalian perhatikan di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama di sini ada ABC dan PQR. Di sini ada dua buah sinar garis lurus. Perhatikan di sini ada 1 dan 2. Kemudian dari dua garis itu akan membentuk yang namanya sudut. Sudut itu ini yang saya kasih tanda ini. Ini namanya sudut, ya. Nah, garis ini, garis AC dan garis AB dinamakan kaki sudut. Begitu juga dengan yang gambar yang kedua, ya. Untuk kaki sudutnya berarti adalah PQ dan QR. Jelas ya? Kemudian untuk penulisan singkatan dalam bahasa matematika, jika dituliskan menggunakan bahasa matematika adalah yang gambar 1, sudut itu dilambangkan dengan garis dengan lambang seperti ini. Seperti segitiga tapi sisinya hilang 1. Kemudian tuliskan hurufnya yang merupakan titik pangkalnya itu berada di tengah. Jadi untuk ABC penulisannya adalah sudut ABC dituliskan karena di sini titiknya adalah A. Karena sudutnya di titik A berarti A-nya di tengah. Berarti bisa dibaca CAB, sudut CAB atau sudut BAC. Oke, sampai di sini jelas ya. Sekali lagi untuk kaki sudut itu adalah AC dan AB. Kemudian untuk membacanya jika dituliskan di bahasa matematika adalah menggunakan lambang seperti ini. Sudut CAB atau sudut BAC. Karena di sini titiknya yang titik pangkalnya itu di huruf A, berarti posisinya ada di tengah A-nya. Ini dibalik-balik tidak masalah. Jelas ya, berarti untuk yang gambar yang kedua, berarti jika dituliskan menjadi sudut PQR atau sudut RQP. Sampai di sini jelas semuanya ya. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya. Kalau tadi sudah belajar sudut, sekarang kita mengenal jenis atau macam-macam sudut. Oke, berdasarkan sudutnya, sudut itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada 4 ya, ada 4 jenis sudut. Yang pertama itu, coba kalian perhatikan, ini namanya sudut, ya gambar yang pertama, ini namanya sudut lancip.
Sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Oke, selanjutnya yang kedua, ini pasti sudah tahu semuanya. Ini adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu besarnya adalah 90 derajat. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah sudut tumpul. Ya, sudut tumpul itu besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dan selanjutnya, untuk sudut lurus itu besarnya adalah 180 derajat. Sekali lagi, untuk sudut lancip, ya, untuk sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya pokoknya kurang dari 90, ya, kurang dari 90 derajat. Kalau sudut siku-siku besarnya adalah 90, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul itu besarnya lebih dari 90 derajat. Ya, 90 derajat ya batasnya, tidak boleh melebihi 180. Oke, selanjutnya untuk yang sudut terakhir yaitu dinamakan sudut lurus. Besarnya adalah 180 derajat. Jelas ya? Oke, sekarang kita akan belajar tentang mengukur sudut menggunakan busur derajat. Ya, perhatikan di sini saya ada soal ukur besar sudut gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah sudut ya, karena di sini titik pangkalnya adalah B, maka ini adalah besarnya sudut CBA. Kalau dituliskan jadi seperti ini, CBA. Nah, kita paskan dulu, berarti ini untuk titik pangkal dipaskan di titik busur derajatnya ya, titik pusatnya dipaskan. Kemudian salah satu kaki sudutnya dipaskan juga dengan garis ini ya, garis yang ada di bawah busur derajat. Nah, sekarang tinggal kita lihat saja angkanya. Angka yang ditunjukkan oleh kaki sudut yang kedua. Bisa dilihat di sini ya, sekitar, karena ini sudut tumpul berarti kan tadi besarnya lebih dari 90 derajat. Otomatis kita memakai yang skala dalam. Perhatikan di sini berarti sekitar antara 130 dan 120. Berarti angka berapa? Sekitar 128 ya. Kurang lebih besarnya adalah 128 derajat. Ya. Berarti besarnya ini adalah sekitar 128 derajat. Dan sekarang yang kedua ya, latihan yang kedua, kita perhatikan dulu sebelum mengukur, dianalisis dulu sebentar ya. Dilihat dari gambarnya, ini besarnya kan kurang dari 90 derajat. Otomatis ini sudut lancip ya, kurang dari 90 derajat. Berarti nanti yang dipakai adalah skala yang kurang dari 90. Oke, perhatikan sekarang kita paskan dulu untuk titik sudutnya, dipaskan dengan titik pangkal busur derajat. Dan di salah satu kaki sudut dipaskan juga dengan busur derajat yang di garis bawah busur derajat. Nah, untuk garis yang kedua ya, kaki sudut yang kedua membentuk di skala berapa ini? Antara 20 dan 30. Antara 20 dan 30. Garisnya kan ini ya. Berarti sekitar berapa ini? Sekitar 28 derajat. Begitu ya. Sampai di sini jelas? Jelas semuanya ya, mudah ya. Oke.